Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Kita melanjutkan pembahasan puisi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dengan judul Uskufatun min Biladir Rum, yaitu seorang uskup dari negeri Romawi. Istilah ini dipakai karena ini membahas tentang kerohanian Nabi Isa. Jadi ada kata uskup, terus ada kata Romawi yang biasanya dihubungkan dengan agama Nasrani. Islam, sebagaimana kita tahu, mengagungkan semua nabi, termasuk Nabi Isa yang dikategorikan sebagai nabi-nabi ulul azmi, di antara nabi-nabi ulul azmi. Nah, kemarin kita berbicara tentang kefanaan. Fana itu artinya ketika seseorang kehilangan dirinya tersendiri karena tersedot oleh kemahaan Allah Ta'ala, hingga tak sadar kalau diri itu wujud, karena semata-mata orang menjadi habis seluruh kekuatannya, dipukau oleh kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min kulli fatikatil alhaz malikatin takhaluha fawqa arsyid durri bil kisah. Nah, walaupun di sini berbicara tentang kerohanian Nabi Isa, tapi juga di sini digabungkan dengan adanya kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran, yaitu digabungkan dengan Tauratnya Nabi Musa, Zaburnya Nabi Daud, juga Injilnya Nabi Isa. Sebab itu bait ini menjelaskan tentang Tauratuha lahu sakiha sana wa ana atlu wa adrusuha ka'annani Musa. Tauratuha, adapun Tauratnya hikmah ilahiyah, lauhus sakiha, ialah papan pangkalnya hikmah ilahiyah, sana cahayanya. Wa ana, dan adapun aku, atlu, ialah membaca aku, wa adrusu, dan mempelajari aku, ha, kepada itu Taurat, kanani, seakan-akan aku, Musa, ialah Nabi Musa. Semua kitab suci selain Al-Quran itu tidak ada yang berbicara dimensi zat Allah. Semuanya berbicara pada dataran nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah itu mengerjakan sejumlah hal, sebagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala itu disaksikan terpaut juga dengan sejumlah hal. Taurat itu ibaratnya apa? Lauhus sakiha, papan paling pokok yang membicarakan tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang yang diwarisi kerohaniannya Nabi Musa, Nabi Isa, atau Nabi Daud, itu tidak akan pernah bisa memasuki dimensi zat. Tidak akan pernah bisa memasuki dimensi zat. Itulah sebabnya kenapa mereka itu kehilangan diri, fana, musnah, karena didekap oleh kemahaan Allah Ta'ala yang tak terhingga. Coba Nabi kita itu memiliki kesadaran yang sama-sama besarnya
antara pentingnya hubungan dengan Allah dan pentingnya hubungan dengan sesama makhluk. Bercabang dua. Kata-kata Taurat itu berasal dari kata wara yang bermakna najah atau beruntung, selamat. Nah, Taurat itu raji'un ilan nur, yaitu dikembalikan, direferensikan kepada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu menunjuk kepada 4 malaikat yang sekarang menyunggi arsy-Nya Allah ta'ala. Kelak ketika sudah hari pengadilan, 4 malaikat ini akan ditambah dengan 4 berikutnya, yaitu menjadi 8. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idin thamaniyah, 8. Nah, 4 yang dimaksud dalam kitab Taurat itu di sini tadi dikonotasikan kepada 4 malaikat tadi, itu menunjuk kepada satu al-mishkat, ya. Terus yang kedua al-misbah, yang ketiga az-zujaj, dan yang keempat az-zaid. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35 kita bisa mempelajari istilah-istilah ini. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, 2. Al-misbahu fi zujajah, 3. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha, 4. Yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Pertama, miskat. Miskat itu apa? Imam Ghazali menulis kitab Mishkatul Anwar. Miskat, cahaya-cahaya. Miskat itu ceruk. Ceruk itu lubang di dinding yang tidak tembus. Itu gambaran tentang jasad kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, maka ibaratnya jasad kita itu adalah ceruk, dan cahaya dalam hati itu al-misbah. Jadi dengan cara diungkapkan lewat perumpamaan ini, orang bisa kenal bahwa Allah itu maha cahaya. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah Ta'ala itu kemiskatin, seperti ceruk. Fiha misbah, dalam ceruk itu ada pelita. Al-misbahu fi zujajah, pelita itu berada dalam kaca. Az-zujajah itu karena kawkabun durriyun, dan kaca itu seakan-akan bintang yang berkilauan. Yuqadu min syajaratin mubarakatin, yang dinyalakan dari pohon yang diberkati. Coba ya satu-satu ya. Yang tadi miskat menunjuk kepada badan, terus al-misbah itu menunjuk kepada cahaya petunjuk dalam hati. Az-zujajah ini apa? Az-zujajah, kaca itu apa sebenarnya? Kaca, ada kaca, terus nanti zaitnya, minyak. Nah, ini di dalam kitabnya yang lain, Ibn Arabi cukup panjang lebar menjelaskan tentang 4 komponen ini. Panjang lebar menjelaskan tentang 4 komponen ini. Nah, zujajah ini yang disebut dengan kaca. Ini ternyata menunjuk kepada lapis-lapis atau tingkatan-tingkatan hati. Jadi hati itu memiliki 7 tingkatan. Banaitu fi jawfif ini adama qasran, firman Allah dalam hadis qudsi. Aku membangun dalam diri manusia itu sebuah istana.
Wa fil qasri sadran, dalam istana itu ada dada. Wa fis sadri qalban, dalam dada itu ada hati. Wa fil qalbi fuadan, dalam hati itu ada fuad, yaitu hati yang sudah terbentuk menjadi baik. Kalau qalb itu masih yataqallab, berbolak-balik. Terus wa fil fuadi hubban, dalam fuad itu ada hubban, hati namanya hub, cinta. Wa fil hubbi syaghafan, dalam hati benang itu ada syaghaf, cinta yang sangat. Wa fi syaghafi sirran, di dalam syaghaf itu ada sir. Wa fi sirri ana, aku itu, firman Allah, bersemayam dalam sir. Maka dalam hadis qudsi disebutkan juga al insanu sirri wa ana sirruhu, manusia sempurna itu adalah sirku, ya. Di sini bisa bermakna rahasia, bisa menjadi istana bagi Allah Ta'ala. Wa ana sirruhu, aku ini istananya al-insanul kamil, atau rahasianya al-insanul kamil. Orang yang mengenal al-insanul kamil itu akan mengenal Allah secara otomatis. Maka karena itu kemudian Al-Quran menegaskan bahwa kesetiaan kepada Nabi identik dengan kesetiaan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kebencian kepada Nabi adalah kebencian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dinyalakan yuqadu min syajaratin mubarakah, dari pohon yang diberkati. Nah, pohon yang diberkati itu apa? Ibn Arabi menulis kitab berjudul Syajaratul Kaun, pohon alam semesta. Nah, pohon alam semesta itu maksudnya adalah Nabi. Pohon alam semesta, Nabi adalah pohon alam semesta. Terus buah dari pohon alam semesta itu adalah terrealisasinya Nur Muhammad atau Al-Haqiqatul Muhammadiyah dengan jasadnya yang lahir di Mekah itu. Jadi buahnya itu adalah Nabi Muhammad, pangkal atau bijinya itu adalah Al-Haqiqatul Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Nah, semua lampu rohani di dunia itu pasti yuqadu min syajaratin mubarakatin, dinyalakan dari pohon yang diberkati. Kenapa kok disebut zaitunatin, gitu ya? Ada apa hubungannya dengan pohon zaitun, dengan buah zaitun? Kok tidak menyebut tin, gitu ya? Syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yang disebut dengan zaitunatin itu, Nabi itu merupakan tafsil, merupakan penjelasan komprehensif tentang dimensi-dimensi keilahian. Nabi itu menjabarkan partikular-partikular dari berbagai pengalaman keilahian, sebagaimana buah zaitun yang merupakan komponen-komponen paling halus, sehingga menjadi terperinci, terterangkan, terangkum semuanya di situ. La syarqiyatin wala gharbiyah, tidak berada di sebelah barat sesuatu maupun di sebelah timur segala sesuatu. Artinya apa? Nabi itulah yang mencakup segala-galanya. Jadi tidak bisa dikatakan di sebelah baratnya atau sebelah timurnya, sebab disebut di sebelah baratnya, di sebelah timurnya juga ada. Disebut di sebelah timurnya, di baratnya ada. Disebut di atasnya, di bawahnya ada. Disebut di bawahnya, di atasnya ada. Nah, dari la syarqiyatin wala gharbiyatin ini kita bisa menemukan Allah tidak saja di atas kita. Misalnya katakan yang maha tinggi, yang maha mulia, enggak, juga bisa menunjuk ke sana sebenarnya. Karena itu kalau dalam hati disebutkan, andaikan seseorang diletakkan di kerek keagungan Allah Ta'ala, dimasukkan dalam sumur, nanti pasti nginjeknya Gusti Allah itu. Artinya Allah itu mengepung kita dari berbagai arah, bahkan menyelusup ke dalam diri kita. Nabi
yang merupakan personifikasi paling lengkap tentang Allah Subhanahu wa taala. La syarqiyatin wala gharbiyah. Karena itu yakadu zaita yudhi'u. Minyaknya saja. Berbagai macam fasilitas keilmuan petunjuk yang diberikan oleh Nabi. Yudhi'u law lam tamsa sunar, menyala walaupun tak disentuh oleh api. Itu dari saking kuatnya jernih, dari saking kuatnya petunjuk, dari saking kuatnya bimbingan. Nah, adanya 4 komponen ini tadi ya, itu secara gamblang, secara mujmal, tidak terperinci ya. Itu ada dalam kitab Taurat, Semua kitab samawi sebelum Al-Quran itu hanya bersifat global. Nah, penyempurnaan dan perincian semuanya itu dikandung oleh Al-Quran. Nah, di sini ada kata-kata sana ya, yang bermakna cahaya. Tauratwa laukusaki hasana. Tauratnya hikmah ilahiyah itu adalah papan paling pokok. Apanya? Sanan. Cahayanya. Terus kata-kata atlu, wa ana atlu wa adrusuha ka'annani Musa. Atlu itu artinya atabi'u. Jadi ketika Syekh Muhyiddin Ibn Arabi itu mengkaji Taurat itu ya, itu beliau mengikuti Taurat sebagaimana orang mengikuti rute dalam sebuah perjalanan. Wa adrusuha, adrusu itu bermakna apa? Atau aftraha, mengikuti jejaknya. Karena itu dia memastikan ka'annani Musa, seakan-akan akulah ini Musa. Jadi ketika membaca Taurat, posisi beliau adalah posisi Nabi Musa. Ketika membaca Injil, posisi beliau adalah posisi Nabi Isa. Ketika membaca Zabur, posisi beliau adalah Nabi Daud. Maka ketika salah satu guru Ibn Arabi itu sakit ya, Abu Madyan sakit, itu dijenguk oleh para nabi, dan yang mewakili Abu Madyan untuk menerima mereka itu adalah Ibn Arabi. Itu berarti apa? Dimensi kerohaniannya itu lewat pintu-pintu para nabi, sebab di hadapan Rasulullah itu seluruh nabi yang lain partikular. Maka orang mendapatkan Rasulullah sama saja dengan merangkul seluruh nabi yang ada. Membaca nabi-nabi sebelum Rasulullah sama saja membaca sungai untuk menemukan samudra. Nah, ya, orang masuk dalam wilayah rohani seperti ini mengatakan, aku membaca samudra pada setetes air. Artinya apa? Lewat pintu nabi-nabi yang lain, lewat pintu wali-wali, orang membaca Rasulullah. Atau dibalik, dengan menyaksikan samudra, aku menemukan setetes air dalam diriku. Jadi lewat pembacaan dari Nabi menemukan partikulat-partikulat, bagian-bagian dari keseluruhan. Bagian-bagian. Terus uskufatun min banatir Rum atilatun, seorang uskup perempuan min banatir Rum, dari putri-putri Romawi. Atilatun itu bahasa harfiahnya bermakna libur atau nganggur. Yaumul utlah, hari libur. Apa yang dimaksud dengan atilatun di sini? Atilatun di sini itu al-khaliyatu minal hula, yaitu keterbebasan dari berbagai macam perhiasan. Keterbebasan dari berbagai macam perhiasan. Nah, terbebas dari berbagai macam perhiasan itu maksudnya apa?
laisa 'alaiha min zinatil asma'illah atharun. Ay laisa atharun 'alaiha min zinatil asma. Ka'annahu ja'ala dzatiyatan la asma'iyatan wala sifatiyatan. Jadi rohani seseorang ketika memasuki kesunyian kesendirian, orang ini akan terbebaskan dari berbagai macam perhiasan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah mengurusi makhluk-makhluknya. Ketika orang terbebaskan dari seluruh belenggu makhluk, tak terpukau lagi dengan rayuan seluruh makhluk, orang ini memasuki sunyi kesendiriannya. Nah, ketika memasuki sunyi kesendiriannya itu, hanya tinggal satu tahap lagi. Ketika ini sudah disingkapkan, orang hancur. Oleh apa? Oleh kemahaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan di dalam hadis bahwa kalau Allah ta'ala itu menyingkapkan tabir cahaya dan kegelapan, maka kesucian wajah Allah akan membakar apa saja. Jadi ya, kita itu bisa eksis seperti ini karena Allah Ta'ala memelihara tabir antara Allah dengan diri kita. Lewat tabir apa? Lewat tabir nama-nama dan sifat-sifat. Yang banyak lewat tabir apa? Lewat tabir makhluk-makhluk. Ya, ketika ini disingkapkan sepenuh-penuhnya, la ahrakat sabahatu wajhi kullasyai, maka kesucian wajah Allah Ta'ala itu akan membakar segala sesuatu yang ada. Nah, secara personal orang bisa mengalami seperti ini ketika orang menyaksikan bahwa sesungguhnya segala-galanya itu adalah Allah semata-mata. Segala-galanya itulah yang disebut dengan fana, yaitu orang terhijab oleh Allah sampai tak menyaksikan makhluk. Fana, terhijab oleh Allah Ta'ala sampai tak menyaksikan makhluk. Nah, kalau di dalam Islam yang sempurna itu adalah orang tak terhijab oleh kedua-duanya. Oleh makhluk tak terhijab, tetap menyaksikan Allah. Oleh Allah tak terhijab, tetap menyaksikan makhluk. Itu gambaran tentang Nabi kita ya. Gambaran tentang Nabi kita. Karena itu Nabi sujud menghadap kepada Allah Ta'ala dengan kemutlakan ketenggelaman secara tauhid. Nah, ketika digendongi oleh salah satu cucunya, Nabi sadar betul ini harus selamat, ini cucu ini. Kalau sampai tidak pas waktunya mengangkat diri dari sujud, anak itu bisa jatuh. Jadi secara transenden total tenggelam kepada Allah Ta'ala, dan itu tidak mengurangi setitik debu belas kasihnya kepada makhluk. Nah itu loh, sama-sama full, tidak salah satunya menghijabi Nabi. Dunia tak bisa menjadi hijab bagi Nabi, sebagaimana Allah tak menjadi hijab bagi Nabi. Itu puncak dari rohani ketika sudah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Karena itu nabi-nabi sebelum beliau tidak ada yang mencapai kesempurnaan model seperti itu. Nabi Isa mabuk kepada Allah Ta'ala, tak menyaksikan makhluk, sehingga disangka Tuhan oleh kaumnya. Sementara Nabi Musa berjerih payah untuk menyaksikan Allah Ta'ala, tak kunjung bisa. Rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Isa dari saking mabuknya malah unsur keakuannya yang keluar.
Itu bukan keakuan Nabi Isa, karena Nabi Isa sudah suwung, kosong. Ubriul akmah wal abros, aku sembuhkan penyakit kusta. Uhyil mauta, aku hidupkan orang mati. Aku menjadikan lempung berubah menjadi burung. Saya membaca dalam kitab Hayatul Hayawan itu, burung apa sih sebenarnya yang diciptakan oleh Nabi Isa itu kan, yang lempung dipegang jadi burung. Ternyata kalau dalam kitab Hayatul Hayawan itu kelelawar itu loh wujudnya. Jadi sebelum Nabi Isa nggak ada kelelawar. Nabi Isa megang lumpur, pegang lempung jadi burung. Kelelawar itulah wujudnya. Jadi kalau dalam kitab Hayatul Hayawan itu ada faedahnya juga di situ. Kalau sampean ambil burung kelelawar itu, matanya digoreng, jadi diurusin ke sini, orang bisa padang melihat dalam kegelapan. Dulu sering kali dipakai polisi untuk mencari pencuri, biarpun dikejar kegelapan bisa ngelihat. Ada satu rahasia lagi di sana sebenarnya kita Hayatul Hayawan. Kalau dicampur dengan binatang tertentu, kayu aja bisa tembus kok. Dipakai, ngelihat kayu bisa tembus. Jadi kalau ikut judi bisa menangan loh sebenarnya. Taruh alaiha min al-nuwari nawsa. Tahu ya? Seluruh nabi-nabi itu kecipratan cahaya-cahaya Allah Ta'ala. Kecipratan cahaya-cahaya Allah Ta'ala. Dalam konteks Taurat tetap cahaya yang dibicarakan, dalam konteks Injil tetap juga cahaya yang dibicarakan. Nah, tapi gini, kalau orang itu sudah terbebaskan dari cengkraman nama dan sifat Allah Ta'ala, itu mabiha unsun, orang tidak memiliki kenikmatan dan kerinduan, nggak ada. Jadi kalau sudah bisa diterobos sifat Allah dan nama Allah, misalnya sudah menyaksikan segala sesuatu dikelola oleh nama Allah, sudah menyaksikan sifat-sifat Allah berpendar kepada segala sesuatu, sudah sampai di zat itu, orang tidak memiliki kenikmatan, tidak memiliki kenikmatan. Jadi ternyata nikmat itu berada dalam jarak, berada dalam jarak. Misalnya gini, kalau sepenuhnya aku itu adalah engkau, bagaimana mungkin aku punya kenikmatan merayu engkau? Ya, kalau sudah sepenuhnya kan gitu. Jarak itulah yang menciptakan adanya kenikmatan. Nah, ketika orang sudah tenggelam sepenuh-penuhnya, apa nikmatnya? Kalau sudah seluruh gerak-geriknya adalah Allah Ta'ala semata. Karena itu kerinduan yang sangat nikmat itu justru dipertegas oleh adanya jarak. Adanya jarak. Kerinduan itu kan penderitaan sekaligus kenikmatan. Itu dipertegas oleh jarak. Kalau sudah nggak ada jarak, lah nggak usah menggebu-gebu lagi. Sudah nggak ada jarak. Makanya di sini disebut wasyatun mabiya unsun. Qadit takhadat fi baiti khalqwa li dzikri nawusa. Qadit takhadat, sungguh telah menjadikan itu hikmah ilahiyah atau uskufa fi baiti khalwatiha, di rumah khalwatnya itu uskufa. Rumah khalwatnya itu hati. Li dzikri, untuk dzikir, nawusa terhadap kebaikan, nawusa terhadap kuburan. Nawus itu ya kuburun min ruham, yaitu kuburan dari pualam. Sebagaimana tradisi para raja Romawi membikin kuburan mereka dari pualam. Jadi singgasananya, tempat orang tadi sudah melintasi sifat dan nama Allah Ta'ala, itu digambarkan sebagai kuburan, rumah kesendirian itu loh. Rumah kesendirian. Coba sebelum dilanjutkan, ada yang mau didiskusikan, ayo.
Taurat. Gimana? Bisa, tapi itu cuman ini ya, cuman gambarannya atau bayang-bayangnya. Kalau yang dimaksud seperti itu hubungannya dengan kualitas ya nggak mungkin. Tapi kalau corak kerohaniannya itu seperti Nabi, iya. Seluruh wali kutub corak kerohaniannya itu Rasulullah. Seluruh wali kutub itu. Karena wali-wali kutub itu sesungguhnya itu estafet rohani dari Nabi. Pasti corak kerohanian mereka sebagaimana Rasulullah, tak terhijab oleh makhluk, tak terhijab oleh Allah Ta'ala. Karena itu mereka bisa menerapkan pendidikan profetik, pendidikan kenabian. Lanjutan seperti itu bisa. Sekarang walaupun zamannya zaman umat Rasulullah ya, tapi para wali itu banyak yang mewarisi kerohanian nabi-nabi sebelum Rasulullah. Jadi yang misalnya mentalnya Nabi Isa lebih dominan, sabar, sabar-sabarnya, senyum tok. Itu ada di kalangan umat ini ada. Atau yang mewarisi sifat kerohanian Nabi Musa, dia orang yang tegas, orang yang tegas, orang yang sangat syar'i, bukan FPI tapi ada banyak beberapa kiai di Jawa Timur modelnya model begitu ya. Ya begitu. Lebih menegakkan peraturan Islam, hukum Islam ke arah sana. Ada yang mewarisi sifat kerohaniannya Nabi Daud. Ya, orang-orang hatinya terbersihkan oleh musik dan keindahan. Ada lagi, tapi paham apa enggak paham? Yang saya sebutkan nama apa sifat itu paham ya? Ya gimana coba? Oh, ada 7. Yang pertama Qasran ya, istana. Yang dimaksud dengan istana itu adanya potensi, adanya kemampuan untuk bisa menampung cahaya Allah. Semua manusia memiliki kemampuan itu, entah kemampuan itu dipakai atau tidak. Yang jelas ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwa itu untuk semua person, untuk semua manusia. Kalau sodron yang disebut dengan dada itu setiap orang sesungguhnya memiliki kesigapan. Sodr itu bermakna terdepan atau bermakna dada. Setiap orang itu sesungguhnya memiliki semangat rohani, entah itu tetap dipertahankan atau sudah dikalahkan oleh adanya rasa tamak, oleh adanya kekalahan terhadap rayuan-rayuan duniawi dan lain sebagainya. Terus yang ketiga qalb ya. Qalb itu disebut qalb karena ya taqallab, berbolak-balik hati itu. Sumyal qalbu qalban li taqallubihi.
bolak-balik. Jadi kalau nafsunya menang, hati seorang bisa menjadi buruk karena jadi sarang nafsu. Tapi kalau roh menang, hati orang menjadi bersih karena segala yang kotor sudah terusir. 3. Kalau fuad itu jelas sudah hati yang baik. Karena itu disebutkan makadzabal fuadu mar'a, bukan makadzabal qalbu. Makadzab tidaklah berbohong al fuadu, apa hati yang sudah terbentuk baik itu. Mar'a terhadap suatu yang dilihat, yang melihat itu fuad. Jadi apapun yang disaksikan oleh hati orang yang sudah terbentuk menjadi baik, itu pasti sebagaimana disaksikan. Artinya apa? Tidak akan pernah berbohong sedikit pun. Terus yang kelima itu hub. Ketika fuad seseorang itu naik tingkat, itu wujudnya cinta. Nah, cinta itu pun juga memiliki tingkatan cinta itu. Yang pertama ada hawa, ya. Pertama ada yang disebut dengan hawa. Yang kedua ada yang disebut dengan hub. Yang ketiga disebut dengan wud. Dan yang keempat itu disebut dengan isyik. Jadi ada tingkatannya, ada 4 hub itu. Yang dimaksud dengan hawa itu apa? Ibaratun an sukutil hubbi fil qalbi, yaitu ketika pertama kali cinta masuk ke dalam hati, itu namanya hawa. Kegandrungan seseorang kepada sesuatu, kepada orang lain. Jadi ketika pertama kali jatuh ke dalam hati, itu namanya hawa. Fa idza lam yusyariku amrun akhar wa khulusallahu wa safa sumihban. Jadi kalau sudah tidak tercampur dengan perkara yang lain, sudah tersucikan, sudah bersih, namanya hub, cinta. Jadi kalau keinginan itu kan bisa bercampur-campur. Karena bercampur-campur. Di situ ada ambisi-ambisinya juga. Di situ juga ada pamrihnya, itu hawa. Kalau sudah bersih murni, tidak ada hubungannya dengan ambisi dan pamrih, itu namanya cinta. Kalau masih ada pamrihnya, memberikan sesuatu agar mendapatkan sesuatu yang lain, belum sampai di cinta ini. Cinta itu membebaskan, tidak membelenggu. Tapi cinta juga menjaga, tidak membiarkan. Nah, kalau sudah kukuh, fa idza thabata summi wudan. Jadi kalau sudah kukuh dalam hati, cinta yang suci tadi, yang tak terkotori oleh pamrih dan hawa nafsu itu, kalau sudah kukuh namanya wud. Fa idza anaqal qalbah, kalau sudah membelit hati, wal ahsa dan batin, kalau orang sudah dibelit hatinya, batinnya oleh cinta, maka itu dinamakan isyik. Isyik itu tingkatan tertinggi, ya, karena istilah itu asyik masuk, tingkatan tertinggi. Nah, isyik itu apa sebenarnya? Al-labalabatul musyawwika, yaitu bunga bakung yang berduri. Maksudnya apa? Keindahannya ada, ancaman-ancaman juga ada. Tapi apa artinya ancaman bagi para pecinta? Enggak ada masalah. Jadi itu ya hub. Terus di atasnya hub itu syawaf. Syawaf itu cinta yang bergelombang, cinta yang serupa badai, yang sangat kuat, yang terlalu. Nah, dalam syawaf itu ada sir. Itu tingkatan tertinggi. Sir, tingkatan tertinggi. Sir itu sudah rahasia kekasih dan pecinta berkumpul di situ. Siapa yang menyaksikan kekasih, di situ dia akan menyaksikan pecinta. Menyaksikan pecinta, dia menyaksikan kekasih. Kau pandang aku baik-baik, kata Syekh Husain bin Mansur Al-Halad, kau akan menemukan Allah. Tujuh ya. Ada lagi nggak?
Basira itu ini, itu pasangannya basor. Kalau basira, basor mata kepala, basira mata hati. Apa lagi tadi? Ya katakan sarospi semuanya berarti fungsi atau ada bagi untuk karakter operasinya di share atau itu. Tergantung tingkatannya masing-masing. Kalau orang baik pasti minimal sampai di fuad, hati yang sudah terbentuk dengan baik. Kan ada orang yang tak sanggup menanggung cinta, maka cukup dibikin rajin beribadah oleh Allah Ta'ala. Gak bisa menanggung cinta itu, gak bisa. Apalagi menanggung syawaf, apalagi menanggung sir. Jadi sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Terus sini ya, kenapa yang ditunjuk ini perempuan? Uskufatun min banatir Rum. Kok enggak uskup ya? Kenapa perempuan? Karena sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu itu feminim, perempuan. Sebagaimana bumi di hadapan langit. Bumi itu perempuan, langit itu laki-laki. Karena itu kalau dalam tata bahasa Arab, kalau bumi itu ardun itu manas, tapi langit enggak, laki-laki. Segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah merupakan piringan yang menampung cahaya-cahaya. Karena itu di sini disebutkan uskufatun, bukan uskuf, min banatir Rum, dari putri-putri Romawi. Ada lagi? Al-Haqiqatul Muhammadiyah itu ada beberapa istilah sebenarnya ya. Ada 4. Bisa disebut Nur Muhammad, disebut Al-Haqiqatul Muhammadiyah, terus bisa disebut dengan Al-Qalam, terus bisa disebut dengan Al-Aqlul Awal. Ini semua sesungguhnya tentang cahaya Nabi semuanya ini ya, cahaya Nabi. Disebut Nur Muhammad karena merupakan makhluk yang pertama kali menerima dan menampung cahaya Allah Ta'ala. Disebut Al-Haqiqatul Muhammadiyah karena cahaya ini merupakan hakikat dari kedirian Nabi Muhammad. Disebut dengan Al-Aqlul Awal karena ini merupakan akal universal yang bisa menyelusup, bisa memahami, bisa menguasai segala-galanya. Karena itu disebut dengan Nabi itu disebut dengan aqlun nas, paling cerdasnya manusia. Aqlul Awal. Ini akarnya akal universal ya, bukan akal parsial. Kalau istilah Maulana Rumi, akal parsial itu hanya akan melahirkan segala sesuatu yang fana dan musnah oleh waktu. Tapi akal parsial itu melahirkan segala sesuatu yang bisa menembus tembok-tembok waktu. Karena itu adalah hadis Nabi, sampai kapanpun pasti berlaku itu, sampai kiamat. Tapi kalau buku-buku para intelektual itu bisa nggak kepake.
Ini alaqul awal. Seluruh kecerdasan alam raya menerima dari Rasulullah. Kecerdasan alam raya menerima dari Rasulullah. Terus disebut dengan al-qalam ya, pena. Karena semua ilmu pengetahuan hakikatnya digoreskan oleh pena Nabi. Bahkan ilmu yang di Lauh Mahfud hanyalah merupakan bagian dari ilmu yang digoreskan oleh Nabi. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Kalau dalam Alfiyah ketika khobar didahulukan itu menunjukkan adanya spesifikasi ya. Kan misalnya gini, min judika ad-dunya ya. Ya termasuk dermamu ad-dunya, adanya dunia ini ya. Amin ulumika ialah termasuk ilmu-ilmu ilmu lauhi wal qalam, itu ilmu di Lauh Mahfud dan itu oleh pena para malaikat ya. Yes. Ya. Menurut para sufi itu musibah apa yang paling besar yang pernah terjadi dengan sejarah Mesir? Pernah ya. Syekh Abu Bakar Shibli itu ketemu dengan orang asing. Ketemu dengan orang asing. Apa yang paling berat yang pernah dialami oleh orang-orang yang menempuh lorong rohani? Kesabaran katanya kan, yang paling berat tuh. Lah kesabaran. Kesabaran banyak macamnya kata orang asing itu. Model kesabaran seperti apa yang terberat? Kan? Melaksanakan perintah kata Ibu Bakar Shibli itu. Bukan katanya. Menjauhi larangan. Bukan. Sabar menghadapi bencana-bencana. Bukan. Akhirnya karena tidak punya jawaban, agak setengah marah Abu Bakar Shibli itu. Terus apa kalau semuanya bukan? Yaitu menanggung penderitaan karena jauh dari Allah. Itu yang paling pahit ya. Jadi kalau cuma bencana-bencana nggak ada apa-apanya dibandingkan orang merasakan jauh dari Allah Ta'ala dan tak mudah ternyata untuk menekuk jarak antara dirinya dengan Allah. Pahit itu. Jadi karena itu yang disebut neraka, paling neraka itu ketika orang terlempar jauh dari Allah, itu paling pahitnya kehidupan. Sebaliknya surga, paling surga itu adalah ketika orang berdekatan dengan Allah, bahkan merasa memiliki Allah. Karena itu di Jawa Timur ya, ada santri kembali ke pondok. Kenapa kok lama di rumah? Ada musibah Pak Kiai. Musibah apa? Bapak saya meninggal. Kalau itu bukan musibah, setiap orang mau meninggal. Kalau iman mau copot itu loh musibah. Itu yang musibah. Kalau cuman siapa meninggal oh semuanya akan mengalami itu. Kalau kamu tidak sholat subuh itu baru musibah. Malah nggak sholat bolak-balik malah nyengir. Musibah sebenarnya itu lebih musibah timbang gempa itu sebenarnya, cuma nggak merasa. Kenapa? Karena sudah kadung berkelindan ya, sudah menjadi kawan. Ada lagi.
Kalau yang dibicarakan itu Tuhan, bisa dipastikan semua agama sama, cuma penyebutan yang berbeda. Tapi dalam Islam syahadat itu ada dua, ini yang jadi persoalan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini nggak bisa dihapus. Andaikan cuma asyhadu alla ilaha illallah, Islam persis sama dengan kejawen. Sang yang widi sing gawe urip apa macamnya kan. Tapi ketika sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka nggak paham posisi Nabi itu apa sebenarnya, gitu kan? Itu berarti apa? Nabi itulah orang yang paling lengkap menerjemahkan Allah, gitu. Karena itu tidak boleh tidak lewat pintu ini kita, lewat pintu Nabi ini. Jadi kalau masalah ketuhanannya sama persis ya. Karena itu ada yang menyederhanakan definisi begini, Islam itu apa? Oh, Islam itu sesungguhnya Nasrani yang disederhanakan. Jadi nggak ruwet-ruwet, ada bapaknya, anaknya, ibunya, nggak ruwet-ruwet. Allah langsung Nabi utusannya kan gitu. Nasrani disederhanakan. Ada orang nggak ada. Kalau Islam itu kan gerbong ya, gerbong dari Nabi Adam, gerbong. Jadi nggak ada istilah gerbong yang jejerannya itu yang sebelahnya itu nggak ada. Kalau relnya satu, di sini mau lewat rel mana? Oh, nggak ada relnya itu, berjejer nggak bisa, tetap di belakangnya. Karena itu gini, ketika seorang Nabi diutus, Nabi pembawa syariat, maka otomatis sudah memperbaharui syariat yang sebelumnya dan secara otomatis tidak dipakai. Semuanya asli, semua agama samawi itu asli. Cuman seperti uang gitu loh, uang di zamannya Bung Karno asli, tapi jangan dibawa ke Indomaret. Untuk beli apa-apa nggak bisa. Oh, tukar dulu di bank Pak itu. Maksudnya ganti rupa bank yang ikut syariat sekarang gitu. Apa uang yang ikut syariat sekarang asli. Jadi ketika Nabi Isa diutus dulu, otomatis umatnya Nabi Musa itu sisa-sisa dari pembaca Taurat mesti ikut sudah. Terutama di bab-bab syariat, kalau ketauhidannya sama. Kecuali pengalaman rohaninya nanti nggak sama itu depan. Jadi nggak bisa kalau misalnya ini kan cuma ikut Nabi, iya memang ikut Nabi. Ikut Nabi. Karena itu setiap agama samawi terdahulu, kitab-kitab suci terdahulu, itu ada bab tentang Rasulullah sebenarnya. Cuman banyak yang dihilangkan, gitu kan? Banyak dihilangkan. Coba dalam kitab Tibak yang disebutkan Al-Hadithu Tsani an Atha ibn Yasarin an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu yudkhilu sunduq falamma mata abi fatatu fa idza fi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yaqusu sya'ra dan seterusnya ya. Ka'bil Ahbar itu pembaca Taurat, pembaca Injil ya, pembaca kitab-kitab terdahulu. Dan Ka'bil Ahbar itu dengan seksama membaca. Karena itu tidak buru-buru masuk Islam. Di zaman Nabi nggak masuk Islam dia. Ka'bil Ahbar. Itu nanti zamannya Sayyidina Umar masuk Islam. Kata Ka'bil Ahbar itu, "Allamani abi Taurat, bapakku ngajari saya Taurat."
illa sifran wahidan, kecuali satu bagian itu, satu kurasa. Kana yaktimu itu sunduk, itu ditutup masukkan dalam kotak. Falamma mata abi fatatu, ketika bapakku sudah meninggal, saya buka kotak itu isinya apa? Fa idza fi nabiyyun akhir zaman, ternyata itu keterangan nabi akhir zaman. Sudah jelas di situ lahirnya. Maulidu bil Mekah, sudah jelaskan di tafsir itu. Lahirnya di Mekah, hijrah itu bil Madinah, hijrahnya di Madinah, Sultanu Bisyam, kekuasaan sampai di Syria. Ya khusus sya'rahu, rambutnya pendek, enggak gondrong seperti seniman. Wa yataziru ala wasati, mengenakan sabuk sehingga tidak seperti saya. Yakunu khairul anbiya, itulah paling baiknya nabi. Wa umatnya khairul umam, sebaik-baik umat. Yakunu khairul anbiya wa ummatu khairul umam. Yukabbiruna Allah ta'ala ala kulli syaraf. Takbir, tapi takbir yang menggetarkan dan melahirkan keteduhan. Bukan, kalau takbir sekarang itu bisa mukul orang. Yukabbiruna Allah ta'ala ala kulli syaraf. Yasuffuna fi sholati kasufufin fil qital. Mereka bersop-sop dalam sholat sebagaimana mereka bersop-sop di peperangan. Qulubuhum masahibuhum yahmadun Allah. Hati mereka adalah catatan-catatan amal mereka. Jadi mereka itu teliti betul kelalaian seperti apa yang sudah melanda hatiku. Jadi dicatat betul. Dosa seperti apa hari ini yang sudah menguasai hatiku. Catat betul. Qulubuhum masahibuhum yahmadun Allah ta'ala. Ini yang hebat ya, yang jarang umat Islam memiliki ini. Yahmadun Allah ta'ala ala kulli syiddatin wa raha. Yang akan senang menderita memuji Allah tetapan. Alhamdulillah atas penderitaan yang kau kirimkan ini. Itu enggak ada. Karena itu kalau sampai bisa begini, maka yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa diperiksa kalau bisa memuji Allah dalam keadaan baik. Surga. Jadi malaikat itu segan untuk meriksa. Wah, ini cahayanya lebih kuat ketimbang cahayaku ya. Gak usah diperiksa, pasti masuk. Itu cuma sepertiga umat Nabi. Sepertinya lagi apa? Thuluthiyatuna bidhunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Sepertiganya lagi umat Nabi itu datang ke hadapan Allah membawa dosa-dosa, digotong dosa-dosanya. Cuman diampuni. Yang parah yang kelompok sepertiga terakhir ini. Thuluthiyatuna bidhunubihim wa khatayahum. Yang ketiga ini menggendong dosa-dosa, kesalahan yang sangat besar seperti gunung, sampai orangnya tergencet oleh dosa-dosanya. Jadi kalau ingin masuk bagian yang pertama gampang. Kena sakit gigi, tabrak anak, alhamdulillah. Dan jangan pernah mengurangi ibadahnya karena itu. Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya pernah di malam yang sangat dingin, karena berada di musim dingin, itu junub 40 kali dan mandi selama 40 kali. Saya santri-santri ditangguhkan ke subuh, habis subuh ya. Padahal sudah lama sekali junub. Wah, sangat senang sekali bergelayut dengan tidak bersih itu kan. Ada lagi? Ibn Arabi ini prototipe orang yang merangkum rohani-rohani para nabi. Rohani-rohani para nabi. Karena itu kecemerlangan ilmu pengetahuan, kecemerlangan akhlak itu bersatu padu dalam diri beliau.